baru datang tuh laptopnya. Beliau ada di situ. Hah? Di sini ngumpul nih. Dari Gunung Guntur turunnya. Turun ke sini. Banyak Batu Intan, pasukan kuda datang. Siap, pelan. Tuh, nya. Gelap. Jalannya banyak-banyak ranting-ranting, gak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya pada semua kawan-kawan. Alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini kami akan mencoba untuk melakukan survei untuk penelusuran kita yang insya Allah nanti malam ya. Tempat yang kita tuju ini di sekitaran area ini ya, tempat wisata Intan Dewata ya. Mungkin untuk teman-teman yang dekat daerah sini udah nggak asing lagi ya tempat wisata ini. Ini sempat booming, sempat viral pada tahun-tahun 2 tahun ke belakang ya. Pas pertama ada ini tempat wisata dibangun, ramainya minta ampun ya ini tempat. Mungkin karena aksesnya yang lumayan jauh tadi mungkin udah dilihat ya tadi. Kita sekarang udah banyak ranting-ranting, juga banyak ranting ya yang ke jalannya, jadi susah juga aksesnya. Tapi ini juga sih udah ada ada pengurusan ya, ini sempat diurus karena yang pun ini terbengkalai. Ini ada makam Nyai Intan ya. Kita ke atas saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kabut semakin tebal ya. Ini ada makam juga. Ini juga makam juga ya. Bismillah. Ya, karena mungkin terbengkalai cukup lama jadi banyak ilalang rumput-rumput pada tumbuh ya tuh. Tunggu berliannya, intannya udah rubuh, sekarang rubuh. Tunggu intannya. Kita bergeser ke depannya lagi ya. Udah terbengkalai sekarang. Coba dijauhin biar kelihatan semua. Cuman kalau cuacanya bagus, kalau nggak ada kabut, ini bagus. Jadi ke kota Garut itu hampir kelihatan lah. Garut kotanya kelihatan ya. Di sini kalau kita ke nengok ke sebelah selatan ataupun ke sebelah timur kelihatan. Ya mungkin itu ya kawan-kawan survei kita di sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti penelusuran malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami bisa melaksanakan penelusuran malam ya di lokasinya di Gunung Putri Intan Dewata, Kota Garut ya. Alhamdulillah kami sebelumnya juga udah survei ya, kemarin survei siang. Lumayan lah tempatnya, kurang terawat juga ya. Nah, di ini kan ada makamnya di sini. Kita nantilah cari tahu ya dengan si Bebeh juga apakah ini beneran makam tanpa perlu berlama-lama ya. Kita akan langsung lah menelusuri tempat ini juga, dan sosok apakah yang menunggu di sini, terus yang dimakamkan di sini itu makamnya siapa ya. Kita bisa mengungkap
misteri tempat ini. Semoga kita diizinkan pula ya dengan yang jaga di sini, yang punya di sini. Untuk itu saya mohon doanya ya pada sahabat semua ya. Semoga penelusuran kita lancar tanpa ada kendala dan kita balik ke rumah dengan keadaan sehat walafiat ya. Karena lumayan juga sih jalan menuju ke sini, sangat ekstrim juga sih. Terus dukung channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya Anda semua bisa mendapatkan notifikasi ya dari upload dan video kami yang lainnya, dan penelusuran kami di tempat-tempat lainnya ya. Tanpa perlu kita berlama-lama ya. Assalamualaikum. Kita bisa masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti angkanya. Baru sampai sini udah ada aroma bunga ya. Beliau ada di situ. Hah? Beliau ada. Ini yang di sini? Ya. Oh, jadi ini bener makam gitu, Bang? Oh, Makam. yang ditulis namanya bukan yang di sana? Bukan. Namanya sebenarnya Nyirana. Nyirana Inten, bukan Intan. Inten. Ya kan kalau Sunda kan Inten emang. Ya, Intan kan bahasa Nyirana Inten. Inten Dewata. Terus Inten ada Dewata. pengawalnya 2 orang, cewek Halimah sama Aten. Atem yang Atem. awalnya itu Cewek apa, dayang-dayang. sayangnya. Terus itu kayak itu ada kuburan itu. Coba tuh, itu. Ini bisa dayangnya ini kan. Dayangnya ini. Ya. Yang pengikut dia nih. Pengikutnya juga. Tapi selain makam yang 2 ini, Bang, ada lagi gitu makam yang lain di sini sekitaran sini. Kira-kira. Ini sebenarnya ini kerajaan ini di bawah nih. Di bawahnya. Ya. Oh. Kerajaan. Ini yang bawahnya. Terus yang di sini? Kerajaan dia. Ini. Itu yang bawah gitu sama juga. Iya, sebenarnya ini dulunya kerajaan itu di bawahnya. Tempat dia. Jadi dia menyepi di sini. Dia menyepi di sini semedi tapah sampai dia akhirnya meninggal. Ya, nyimas maka, itu. Maka ditemenin. Dia lari ke Gunung Guntur. Itu cabang. Oh, ini cabangnya gitu. Terus pas Kerajaan Timbanganten, benar Timbanganten. Timbanganten. Iya. Pas kita kesini respon dari yang punya makam ini gimana tuh, Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Orangnya cantik. Cantik, putri dia ya. Cakep ya. Jadi dia dayangnya itu namanya Halimah dengan Aten. Aten sama Nyi Halimah. Aten dayangnya itu diikutin sama 2 dayang ya. Iya. Mas. Dari kerajaan Timbanganten. Ya. Mau ke bawahnya lagi atau gimana, Bang? Bawahnya
mana ini? Ya, kita ke bawahnya ya. Alhamdulillah ya, kawan-kawan, responnya. Ya ini, jadi dia di sini semedi dia. Dia dulunya semedi gitu. Iya. Asalnya dia itu dari mana gitu, Beh? Kira-kira. Dari Garut memang si Garut. Asli Garut dia, jadi Iya. yang Penguasa Timbanganten orang tuanya, kerajaan. pengusaha Nah, dari karena Garut dia cantik, jadi orang tuanya mengasingkan, mau nikah sama dia tuh harus apa? harus punya kesaktian tinggi gitu. Ya, jadi nggak ada. Gitu. Gak ada yang mampu melebihi dia gitu. Terpaksa dia menyendiri di sini sampai dia meninggal. Selain sosok putri itu, Beh, kira-kira yang jaga di sini sosok seperti apa itu, Beh? Ada saudara laki-lakinya. Aku baru datang tuh. Oh, saudaranya. Ah, itu dia saudara laki-lakinya. Ranggalawi. Ranggalawing. Ranggalawi. Nih, teman-teman. Saudara. Beneran. Mangga. Sampurasun. Wah, nggak boleh naik, wah. Nggak boleh naik. Sampura. Saya datang ke sini bukan pengen ngacau. Saya cuma membuka mitos dari uang. Tadi saya sudah ke sini. Udah izin sama ketemu Nyai ya? Sama Nyai. oh, kakaknya ini. Ini adik kandungnya nih. Adeknya, kakaknya? Ranggalawi ini. Adeknya. Nah. Dia selalu ngontrol hiburan adiknya. Takut kita cari masalah mungkin gitu ya. Masih ada sekarang? Masih. Dia belum izinin saya naik. Saya belum bisa naik dulu. Kenapa gitu? Belum diizinin dulu. Tunggu dia mau ngomong apa dengan saya. Oh iya. Kalau tadi dia belum ada. Udah dibolehkan naik ya sekarang sama Jangan di situ, jangan di situ. Gua sini, sini. Mandok. Pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa Kang, saya nggak bisa pakai bahasa Sunda. Maaf. Di sini ngumpul nih. siapa? Saudaranya juga datang lagi nih. Semuanya kesini gitu. Aki Ahmad. Aki Ahmad yang di bawah tadi? ada di sini ya, ke belakang. Aki Ahmad. Ya Allah. Jadi datang ke sini ziarah boleh, nggak apa-apa di situ. Iya. Ini sesepuh leluhur. Berarti di bawah ini tuh sebenarnya itu kerajaan dulunya itu kota. Cuman udah pada dibangun rumah. Dulu memang asli kerajaan dia sini. Jadi apa? Cara apa tuh? Ya, kerajaannya. Ya.
punten Ki. Oh, assalamualaikum ya, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Oh, sudah muslim ya. Udah muslim. Jadi semua yang di sini udah muslim atau belum? Ini belum. Ini Haji Ahmad. Haji Ahmad. Ya. Tapi Masih saudara, masih sekerabat. sama Nyimas gitu. Nah, Tapi kira-kira Nyimasnya ini udah muslim belum gitu? belum nih, Belum ya. masih kerajaan zaman Bahola Garut. Jadi dia itu Memang jadi cuman dia petapa, jadi dia bertapa di sini. Tapi ketika dia meninggal bisa aja dia kali sudah muslim. Ketika dia sudah wafat ya kita nggak tahu. Tapi aslinya dia belum. Dia masih dewata sih. kayak Tapi karena Hindu-Hinduan ya. dari Ki Haji Ahmad ini itu sering ke sini gitu. Tempat mainnya di sini Ki Haji Ahmad ini. Ini tempat dia nih. Ini tempat dia duduk nih. Santainya di sini nih. Terus kira-kira kenapa bikin tempat ini terbengkalai? Kita kira-kira kenapa tuh, Beh? Di tempat ini. Banyak orang yang datang ke sini bukan buat ziarah, bukan buat apa, hanya senang-senang foya-foya, foto-foto depan dia kuburan, jadi buat foto. Oh, jadi dibikin foto-foto ya, jadi nggak suka ya gitu. Nggak ada terima kasih, nggak ada etika gitu nggak ya. ada apa, iya. Mereka orang halus, mereka juga Ada gitu ya. Memang ini ya yang dirawat, cuman di area makam ini, yang di bawahnya udah nggak kerawat nih. Karena itu pemakaman. Jadi orang datang ke sini itu hanya tekakik, tekikik, Sini. ketawa aja. Oh, saya masuk. Waduh, Bisa ini. Ini jalan. Awas tuh ada lubang. Udah banyak embun nih. Kalau di bawah emang nggak dirawat kayaknya, cuman di atas aja kan, karena ini atasnya makamnya Nyimas. Nih keadaan malam harinya di sini ya, kondisi malam harinya. Nah, dari atas tadi bawah. Assalamualaikum wa ibadillah sholihin. Itunya apa tulisannya, pelangnya. Gunung Putri di Manganten, Nyimas Ratu Ratna, benar. Iten, bukan Intan tapi Iten. Maka disebut ini Tugu atau gimana nih kuburan dia, memang benar pemakamannya gitu. Asli dia, masih virgin, masih perawan. Asli itu Nyimas. Sampai tua dia nggak nikah. Jadi dia meninggalnya tapa di atas sini, ditemani nama teman dia dengan Ranggalawi. Jadi dia itu kira-kira berapa bersaudara gitu? Tadi yang datang Ranggalawi yang doang gitu? Ya, Ranggalawi, yang datang cuma Ranggalawi. Cuma Nyi Halimah ini dengan Nyi Aten ini saya kurang tahu ini siapa nih dua ini, tapi dia ngakunya sih yang ngejagai Imas, ngejaga rumah gitu, yang ngejagain Nyi Itan apa. Oh, jadi kayak dayang depan gitu. Dayang dia gitu. Itunya sampai apa, tugu intannya sampai roboh, entah karena itu kira-kira
pengaruh apa itu? Karena pengaruh usia atau gimana tuh? Iya ini. Udah lapuk ya. Ya. Terus tadi yang apa? Adakah yang dipesan dari Raden Ranggalawe gitu gak? Iya, Ranggalawi. Pesannya gimana gitu Pak, kita kira-kira? Jangan bikin onar. Cuman gitu aja di sini itu. Hargain sesepuh. Nah, ini dulunya bekas kamar mandi ini. Bekas kamar mandi dulunya nih. Udah habis. Oh, masih ada, nggak mau disenter. Raden tuh. Ini Ratna. Oh, nyanyinya yang masih ada. Cakep orangnya. Pakai Baya gak? iya anak kuning. Warnanya kuning semua gitu. Tapi pakai dari Gunung Guntur turun nih. turun ke sini. Ya. Tuh, dia masih satu jalur batu apa? Keluarga gitu. Batu Susun. yang di Batu Nancep. Ya, Batu Susun. Oh, ini masih satu jalur gitu. Masih sejalur. Oh, jadi ini apa? Batu Nancep tuh gerbangnya menuju ke Gunung Guntur gerbang gitu. Bukan. Masih saudara gitu. Masih wilayah jajahan dia juga nih. Yang Batu Susun di Batu Nancep itu. Itu siapa tuh itu? Mau. Saya sini nggak mau nyari masalah. Tolong dengarkan penghuni yang ada di daerah sini ya. Kalau Anda sopan, kami pun sopan. Kita sama-sama menghargai. Alam kita beda, alam kamu, alam saya, alam saya. Nggak ada niat nyari barang-barang pusaka, nggak ada niat. Ya kira kita mau nyari pusaka gitu. Ya, oh, emang di sini banyak pusaka gitu? Daerah sini banyak ada batu pusaka. intan. Hah? Ada batu intan. Batu intan di sini di atas itu. Iya. Ini ada batu intan ya, teman-teman di atas. Jadi penunggu di sini itu takut kita narik intan itu mungkin ya, Iya. takut babeh narik ya. Jadi mungkin itu pusaka yang di sini ya, batu intan itu ya. Tapi pas tadi diobrolin gitu, yang mereka di sana itu nggak mau ganggu lagi gitu. Enggak. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Tajridul. Masya Allah. Habisunhan.
Tutup aja. Hah? Tutup sama saya. Maksudnya ditutup biar apa gitu? Nggak kelihatan pusaka. Oh, ini Iya, pusaka yang ada di sini. iya. Jadi biar orang nggak bisa melihat pusaka. Mm-mm. Ya Nyai, Gimana deh kata Nyai tuh? terima kasih. Udah nutup itu. Heeh. Karena kan khawatir kalau itu pusakanya ditarik akan Tarik jadi sama orang bencana lain. ya. Iya, ini. Intan Intan. itu. Maka ini ada arti intan ini. Iya, inten ya. Emang kalau bahasa Sunda kan inten disebutnya. Intan. Inten. Dia juga memakai kapan juga pakai intan ya. Maka Maka ketika dia udah nggak ada intannya itu nyari mana kan. oh, nyari majikan baru gitu. Nah, maka saya tutupin supaya kembali ke dia. Mm-mm. Tapi Dari selain kerajaan dulu sini namanya Timbanganten ya benar. ya, Ini permasalahannya dia Gunung Guntur juga takluk sama sini nih. sama siapa? Penghuni Gunung Guntur. Sama yang di sini. Ya, Oh, kalah sama sini. emang gitu kok dulunya ada sempat perseteruan gitu. Bagaimana? Karena dia sempat marah, dia pernah bertapa, dia marah sama keluarga adiknya gitu, keluarganya yang Ranggalawi. Gunung Guntur meletus gitu, meledak. Pernah nggak Gunung Guntur meledak? Pernah, itu pernah. Hah? Pernah. Nah, itu saya kan nggak tahu. Dia ngomong dia. Itu kok udah ratusan tahun yang lalu. Karena Ya. kan ini juga hidupnya udah ratusan tahun yang lalu ya. Maka Gunung Guntur itu pernah meletus gara-gara dia. Karena Nyai marah gitu. Ini Nyai marah, dia sakti. Maka ketika dia kena cantik, jadi banyak yang mau datang. Jadi bapaknya kalau mau dapatkan anak saya dengan satu syarat, perang tanding. Oh, tanding dulu gitu ya. Jadi sayembara gitu. Sayembara dulu, tanding dulu, lawan dulu. Kalau nggak bapaknya, bapaknya juga sakti. Itu kira-kira bapak dari Nyimas ini di mana gitu diamnya gitu sekarang? Daerah bawah. Tapi masih di daerah dekat Gunung Putri ini gitu. Rumah penduduk kampung ini nih, itu bapaknya penguasa di bawah. Oh, di bawah ya, Nah, sekarang sudah dibangun. bangun rumah-rumah gitu Nah, sekarang. rumah-rumah. Itulah kerajaan dia di situ. Maka ketika dia menyendiri, dia minta ke bapaknya, saya menyendiri aja di atas awan. Maka dia naiklah ke gunung ini yang disebut atas awan dulu, ini kabut di atas awan. Maka dia disebut awan dulu, dia tapah di situ. Sampai dia meninggal. Meninggal atau hilang begitu saja gitu? Meninggal dia. Meninggal asli gitu? Meninggal. Bukan hilang kayak... Enggak, dia meninggal. Nah, dia udah sakti, betapa sakti dia meninggal. Maka di kuburan tuh sudah ada di sini dimakamin. Cuman yang nggak tahu yang nguburnya siapa, itu dia nggak mau ngasih tahu. Oh, kemarin. Tapi mungkin yang nguburnya juga orang sakti juga ya, begitu. Dia nggak mau ngasih tahu. Oh, nggak mau sakti, mau ngasih tahu gitu ya. Jadi sebelum Belanda itu dia sudah ada di sini. Sudah ada. Udah kuburannya udah di sini gitu. Pokok zamannya sebelum Belanda. Guntur meletus lah. Saya kan nggak tahu zaman Gunung Guntur meletus, kan belum pernah dengar sih Gunung Guntur meletus. Nah, disinilah kebuka bahwa Gunung Guntur pernah meletus katanya. Saya kan nggak tahu, maka saya tanya, kamu pernah nggak meletus Gunung Guntur? Maka tanya lagi sama orang-orang tua di sini nanti.
Pernah nggak Gunung Guntur meletus? Pernah kan, mungkin bukan mungkin, karena kan bekas bekas laharnya kan banyak batu-batunya kan, batu-batu lahar itu yang udah jadi batu sekarang di Ya, tahun daerah berapa itu tuh? Cikahuripan. Nah itu, Nggak tahu tahun berapa mungkin itu. nah itu amarah dia. Hmm. Ketika dia amarah ngangkat tangan meletus Gunung Guntur. Itu saktinya tuh dia. Apalagi macam kita yang nggak apa-apa digininya hancur. Gunung Gunturnya meletus. Itulah makanya ya kita jangan macam-macam tahu di sininya, jangan nantang-nantang gitu ya. Ranggalawi ini juga sakti, adiknya. Tapi masih di bawahnya ini gitu Ya, kan. Ranggalawi takut sama dia. Karena karena mungkin jadi kakaknya gitu ya. Ya, karena Ranggalawi ini pernah nyakitin perasaan dia gitu. Maksudnya mungkin ada kata-kata yang kurang enak mungkin gitu ya. Ya. Karena disuruh apa Ranggalawi ini bikin yang bukan gitu. Marah, dia jadi marah gitu. Terima kasih Nyi atas informasinya. Tuh yang ngomong sekarang Nyainya. bukan Ranggalawi ini sekarang nih, pengen manggil saya lagi nih. Coba dia nggak mau terang lagi. Ini baterai, Matiin aja. Ini nih. Allah. Kamu nyenter saya nggak apa-apa, tapi jangan nyenter ke dia. Iya, iya. Tentunya kami pulang dan kami selamat dalam keadaan pulangnya. Nyai Inten Mirana Inten ini akan pulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang aja, jangan nginep di sini. Kalau mau di bawah aja. Yang tadi juga gitu. Tadi. Kita tadi. Ya, Terus tadi sempat Nyai permintaan apa gitu? Yang diobrolin gitu kira-kira. terima kasih. Saya sudah tawasulan buat nama dia, arwahi ke dia, Ya. Al-Fatihah ke dia. Cuman saya kan nggak tahu nama orang tuanya, cuma pakai binti aja udah. Iya. Binti. Binti Fulan aja. Pasukan kuda datang. Pasukan dari kerajaan bapaknya. Datang. Sekarang Tuh anjing bunyi dari sana tuh. Tuh banyak tuh. Wah. Tuh. oh kesini ya mau. Ya mau sini. Mau jemput dia kali ini. Oh. Mundur. Banyak banget. Wah. Bener. Kerajaan nih. Datang ke sini. Ya. Dari sana semua tuh, dari sana. Dari Aceh Gunung Guntur. Dari utara gitu. Oh, Nara. Udah sampai sekarang. Udah. Udah. Kurang
Ranggalawi pergi, udah pulang. Jemput anaknya yang laki Ranggalawi. Oh, ini yang tadi. Ya. Karena mungkin bukan tempat dia di sini ya mungkin. Kalau enggak lagi di bawah timbangan tennya. Maksudnya? Di bawah, masa di bawah timbangan ten. Bukan Cimanganten, timbangan ten Ya, di kerajaan. kerajaan Itu sini. kerajaannya sekarang udah dibangun banyak rumah. Itu dulu kerajaan dia itu di bawahnya. Iya ya. Ini kerajaan besar ini. Dan di sini tempat tapahnya di sini. Karena di atas gunung ya ini. Ya, ini tempat tapah. Jadi ini memang makam dia, ini makam. Ini bukan patilasan, makam ini. Makam ya, asli Iya. makam ini. Udah pergi lagi tuh yang pasukan berkuda itu. Sudah. Jadi Hodam nih yang menjaga di sini, Hodam. Ada siapa gitu? Ada Nyai. Hodam, ya. Kuat Hodamnya. Orangnya kurus jangkung. Kurus jangkung lah. Tinggi, kecil tinggi gitu ya. Kecil tinggi. Ya sekitar 175. Tingginya. Oh, Iya. tinggi itu. Tinggi 175. Di atas kita sedikit. Cuman Pak Rasnya mukanya lonjong panjang, cakep. Pakai mahkota kuning. Tapi ada intan. Itu disebut intan, ada intan. Tidak ini Makanya selalu mahkotanya. pakai intan, ininya intan. Di mahkotanya gitu. Di kalungnya intan. Tapi pas Kata Ratna Intan tuh karena pemakai dia intan terus. Maka disebut Ratna Intan. Nama dia aslinya Ratna Hitam. Karena dia pemakai intan jadi disebut Ratna Intan. Dewata. Karena dia masih menyembah keleluhuran Dewata. oh dulunya Emang dulu, karena ya. belum Islam gitu. Tadi kayak Bali-Bali gitu ya. Kayak Hindu. Udah Hindu dia. Tapi ada Jadi istilah masih ilmu kekarunan zaman dahulu. Iya, jadi ilmu muhunnya gitu. Karewatan apa? Sunda Wiwitan Nah, gitu. Sunda Wiwitan daholanya gitu. Nggak ada obrolan gitu dari bapaknya gitu tadi pas kesini. Bapaknya nggak ada nih. Cuma pasukannya doang gitu. Udah Nah, ngejemput. bapaknya nggak ada, cuma Ranggalawi ada. Suruh Terus Pak Ahmad disebut Haji Haji Ahmad. Ahmad ada. Terus perempuan yang nama Halimah dengan Nyi Aten ada. Jadi Nyi Aten ada, Halimah ada, Nyi Halimah, Nyi Aten, terus Ranggalawi tadi ada sama Pak Haji. Jadi di sini tidak boleh ada selain yang lain. selain Itu. keluarga gitu ya. Bukan selain makhluk-makhluk lain ini nggak bisa. Nggak ada ya, nggak bisa. Dia tempat batasnya ini. mulai dari sini nih batasnya. Nih. Terus pas kemarin kita pas yang kesini, kira-kira dulu responnya dia gimana gitu pas kita berdua gini? Ya, Nggak dia masalah gitu. nggak keluar karena Siang gitu tapi. kedua siang. Kamu juga dia mau bicara ya susah kan dengan kamu. Siang kan nggak mungkin dia ngeluarin jati diri gitu. Jadi kita hormatilah leluhur di sini. Kita harus hargain. Jadi bukan semena-mena ini buat mainan gitu ya. Nah, bukan buat datang buat mainan, cekak kiki. Tapi wisata juga boleh, tapi cuma Wisata boleh, religi tapi kita gitu ya. juga wisata religius, termasuk mendoakan boleh wisata gitu. Nah, kalau kita dikasih keselamatan, Dikasih doa gitu. dia dilindungin sampai kita nanti pulang. Kita juga dia mau lindungin kita nanti pas pulang. Karena kan tadi juga pas di jalan udah ada yang nyegat-nyegat tadi. Itu lain bawah sana. Itu yang dibawa kan. Gimana Beh? Kita pulang aja gitu. Sampai Udah di sini selesai? aja dulu. Ya. Ya inilah kenyataannya aslinya memang ini kuburan. Iya, bukan petilasan. Bukan patilasan, bukan. Inilah yang disebut kuburan Ratna Inten, bukan Intan, sebenarnya Inten, Ratna Inten Dewata. Ini dia. Dan juga dia punya penggawa-penggawanya dua yang disebut Halimah, Nyi Halimah dengan Nyi Aten. Jadi ada di sini Ranggalawi ada,
Pak Haji Ahmad ada. Ya mungkin itu ya teman-teman, penelusuran kita di pemakaman Nyi Mas Ratna Inten Dewata. Alhamdulillah kita disambut baik ya sama Nyi Masnya, sama yang punya di sini. Alhamdulillah kita juga nanti dijaga sampai kita pulang, alhamdulillah ya. Mungkin sepenggal cerita tentang tempat ini ya. Memang ini itu dulunya tempat Nyi Masnya Papa ya. Karena apa kan? Dia dulunya kan karena dijodoh-jodohin sampai mengadakan sayembara gitu sama orang tuanya. Karena nggak ada yang bisa nikahin dia kan, nggak ada yang bisa nikahin dia. Akhirnya dia memutuskan untuk tapa di negeri awan, ibaratnya di atas, di negeri awan ya. Jadi di gunung mungkin ya kayak gini. Dia juga sih termasuk leluhur, keturunan leluhur dari Garut ini ya. Dia yang menjaga Garut ini juga ya. Terus pas ada saatnya di kala dia marah itu kan, dulu sempat terjadi mungkin amarah dia terhadap adiknya, itu Gunung Guntur sempat meletus dikarenakan dia marah itu, saking dia saktinya Nyi Mas ini ya. Gunung Guntur juga sampai meletus, itu juga terjadi sebelum penjajahan Gunung meletus. Ada juga sih buktinya, bukti letusannya kayak bekas batu-batu lahar gitu ya. Kalau kita main ke daerah Cikahuripan, itu daerah Cikahuripan ada bekas batu-batu lahar gitu ya, yang udah hitam, ada tuh bekas letusannya. Mungkin itu ya penelusuran kita di Gunung Putri Inten Dewata ini ya. Kurang lebihnya saya minta maaf, kami semua minta maaf ya. Anggap ini semua sebagai konten hiburan semata, anggap sebagai konten hiburan semata. Kita akhiri aja ya pembicaraan kita kali ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya potong sedikit, tadi ada pembicaraan. Jadi kalau kepingin kemari, tolong hargailah tempat ini gitu. Mendoakan beliau gitu. Jadi pesan dari beliau gitu pada saya gitu. Jadi pesan beliau kesini tuh bukan hanya semata-mata buat bermain, buat segala apa-apa gitu, tapi menghargailah beliau gitu. Karena di sini tempat beliau bersemedi sampai akhir hayatnya gitu. Jadi bukan buat tekakak kikik, buat ketawa, buat apa-apa. Itu pesan beliau kepada saya. Saya minta maaf aja, saya bukan orang asli sini, tapi ini saya sampaikan karena dari beliau menyampaikan kepada saya. Jadi kita sama harus menghargai beliau. Itulah pesan saya yang saya sampaikan, apa yang diminta beliau. Jadi di sini boleh termasuk hiburan, ziarah, buat apa, kita boleh bermain di sini, tapi kita harus mendoakan. Jadi apalagi berbuat yang bukan-bukan, jangan, sama sekali jangan. Kita harus menghargai leluhur mereka ya. Jadi boleh, Anda boleh kesini kapan aja boleh, tapi hargainlah. Jangan hanya buat foto-foto seenak-enaknya aja, apalagi di makam-makam gitu. Ini bukan patilasan bro, ini makam bro ya, ingat.